Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Insaf Zandato. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Pancabakti Pontianak. Pada video kali ini, saya akan merangkum serta menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Internasional. Ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional mengenai transaksi ekspor impor. Sebagai konsekuensi dari globalisasi, maka studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam panca globalisasi. Masalah kelangkaan dan pilihan produk, barang atau jasa muncul karena adanya permintaan dan penawaran akan kebutuhan dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas dan permintaan serta penawaran sumber daya. Permasalahan ekonomi tersebut dapat bersifat internasional karena adanya permintaan dan penawaran yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun besarnya pengaruh globalisasi dunia saat ini, dari ciri-cirinya yaitu 1. Keterbukaan pasar dan arus uang dan transfer teknologi. Kedua, ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional. Yang ketiga, persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi yang optimal. Ekonomi internasional memiliki ruang lingkup meliputi: pertama, teori dari kebijaksanaan perdagangan internasional. Kedua, teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional. Ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Keempat, perusahaan multinasional. Asumsi dasar pelaksanaan ekonomi internasional ini yaitu: pertama, uang tidak terpengaruh harga relatif. Kedua, jumlah faktor produksi dan dari setiap negara tetap. Ketiga, faktor produksi secara internasional tidak dapat dipindahkan. Yang keempat, teknologi yang tersedia sama. Kelima, selera dan distribusi income dianggap sesuatu yang tidak berubah. Keenam, tidak ada hambatan dalam bentuk biaya transport, informasi dan komunikasi dalam perdagangan. Yang ketujuh, tersedianya tenaga kerja terpakai dalam perekonomian atau full employment. Ekonomi internasional tentunya mempunyai suatu tujuan, yaitu tujuan mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Tujuan itu dapat dicapai dalam bidang perdagangan, investasi, pengkreditan, pengangkutan, asuransi, diplomasi, dan sebagainya dengan negara-negara di seluruh dunia. Hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat berbentuk: pertama, pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan. Kedua, pertukaran sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Ketiga, hubungan hutang piutang. Terjadinya hubungan ekonomi internasional didorong oleh perbedaan antar negara, yaitu adanya iklim dan kesuburan tanah, kebudayaan dan gaya hidup, pengusahaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, kebutuhan yang semakin bertambah, adanya spesialisasi internasional, dan semakin berkembangnya kegiatan perusahaan multinasional yang corporation. Tentunya ekonomi internasional mempunyai manfaat hubungan antar negara, yaitu pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri dalam negeri. Kedua, dapat melakukan spesialisasi. Ketiga, memungkinkan dilakukannya perluasan pasar. Keempat, memungkinkan terjadinya arus faktor-faktor produksi dari suatu negara ke negara lainnya. Dan terakhir adalah memungkinkan terjadinya alih teknologi dan dari suatu negara. Demikianlah rangkuman singkat dari ekonomi internasional yang telah saya bahas. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.